tidak pernah tidak berbicara. Kalau begitu, kenapa kita tidak mendengar ada Allah Subhanahu wa taala mah bicaranya tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Mendengarkan, mendengar suara. Bagaimana Nabi Musa mendengarnya? Kita tidak tahu. Dan dikatakan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya adalah Allah membuka hijab gitu ya. Jadi Allah itu selalu berbicara. Ketika hijab dibuka maka terdengarlah, bukan terdengar ya. Ya untuk memudahkanlah terdengar gitu oleh Nabi Musa alaihissalam. Pembicaraan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, demikian pula kaumnya mendengar ini tuh ada beberapa pendapat ya dalam kitab tafsir itu. Ada yang dikatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ilaha illa ana fa'budni. Cuma orang Bani Israel ini ketika mendengar itu tidak percaya. Jadi saya tidak percaya bahwa Allah mengatakan itu sebelum saya melihat atau kami melihat sendiri Allah itu dengan mata kami gitu. Makanya mereka mengatakan disebutkan di sini perkataan mereka itu. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Aku tidak akan percaya kepadamu hai Musa bahwa Allah mengatakan ini dan itu. Atau di dalam tafsir yang lain, di tafsir As-Sawi gitu, dikatakan bahwa mereka mendengar, entah bagaimana cara mendengarnya ya. Kalau bahasa mendengar ini bukan mendengar seperti mendengar suara karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala itu perkataannya tidak ada suaranya dan tidak ada hurufnya. Eh, Mereka mengatakan aku tidak akan percaya bahwa itu Allah Subhanahu wa taala sebelum kami melihatnya secara langsung dengan mata kami gitu. Maka setelah mereka mengatakan ini, فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Mereka disambar oleh halilintar atau api dari langit. Dan ketika api itu menyambar mereka satu persatu, itu mereka sendiri melihatnya. Jadi kayak sebelum dirinya disambar, mereka melihat orang lain pun disambar. Jadi saling melihat bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala itu langsung ditimpakan kepada mereka disebabkan keingkaran mereka. Kalau dulu seperti itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Nah, ketika mereka itu pada binasa, Nabi Musa alaihissalam kan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu diampuni gitu. Banyak sekali habis itu umatnya Nabi Musa. Yang satu dibunuh sebab ini uh, musyrik ya, perbuatan musyrik. Dan begitu cara taubatnya. Yang sebagian lagi uh, disambar oleh halilintar gitu ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka ini diampuni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam ini. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka ini kembali, ahyainakum, menghidupkan mereka kembali, mimba di mautikum, setelah kematian eh, Bani Israil ini, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Mensyukuri hidup adalah dengan menggunakan hidup, menjalani hidup ini, mengisinya dengan berbagai ketaatan, menjauhi kemaksiatan. La'allakum tashkurun. Kemudian setelah itu, وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Setelah kejadian itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan keteduhan kepada Bani Israel ini dengan menutup mereka dengan awan. Gitu. Mereka dikatakan dalam riwayat-riwayat bahwa mereka itu diajak atau disuruh untuk memasuki Baitul Maqdis, tapi mereka tidak mau, karena pada saat itu Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang yang kuat, gitu, bangsa Amalik disebutnya. Mereka nggak mau, dan akhirnya sebagai hukumannya mereka itu menjadi tersesat. Jadi mereka tersesat di suatu tempat, ya ini yang disebut Attih itu, dan tidak bisa keluar dari situ selama 40 hari, 40 tahun, selama 40 tahun, lama ya. Kalau bagi kita itu udah setengah umur lebih. Setengah umur umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad kan umumnya 63 tahun, 60 lebih. Kalau katanya kalau lebih dari 63 itu sudah dapat bonus. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi saya tidak tahu hadisnya dari mana. Wa anzalna alaikum fihi almanna wassalwa. Nah, di tanah yang tempat mereka tersesat itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bagi mereka itu makanan, almanna wassalwa. Itu makanan sejenis madu dan sejenis burung puyuh. Yang itu didapatkan dengan cara yang tidak, mereka tidak harus bersusah payah gitu. Itu turun begitu saja gitu. Tinggal dimakan, tinggal dimasak, tinggal dimakan. Itu luar biasa tuh. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya kepada Bani Israel ini. Berkali-kali mereka berbuat kedosaan, kemaksiatan, pembangkangan, tapi berkali-kali pula Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan bahkan memberikan kepada mereka rezeki dengan mudah. Kalau kita kan mau makan harus nanam dulu, harus beli dulu, harus masak dulu, diolah dulu. Mereka tinggal ambil aja. Bahkan dikatakan di sini, kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kulu min thayyibati, makanlah dari makanan-makanan yang baik-baik, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Wala tadakhiru, dan jangan kalian pendam, kalian dipendam tuh, disimpan, padahal banyak orang yang membutuhkan gitu. Seperti orang yang jualan beras, itu pada saat beras harganya murah, mereka simpan, nanti dikeluarkan kalau harganya sudah naik. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan kalau mereka, orang-orang Bani Israel ini berbuat dosa, berbuat zalim itu adalah perbuatan zalim